Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nasab Ba'alawi digugat oleh seorang peneliti dan disimpulkan sebagai terputus, berdasarkan buku nasab yang dipilihnya, karena tak mencantumkan nama Ubaidillah, kakek mereka yang diklaim sebagai putra Ahmad al-Muhajir. Karena tak menganggap garis keturunan dari siapapun sebagai prestasi, bahkan status dzurriyyah Nabi sebagai beban berat dan amanah besar, sebagian yang dikenal sebagai dzurriyyah Nabi, tak mendeklarasikan kedzurriyyahannya. Karena tak mendeklarasikannya, tak memajang gelar kedzurriyyahan. Karena tak memajangnya, tak memperoleh perlakuan istimewa. Karena tak memperolehnya, tak menikmati statusnya. Karena tak menikmatinya, tak merasa unggul dan istimewa. Karena tak merasa istimewa, menganggap dirinya setara dengan sebagai sesama manusia. Karena merasa setara, tak membanggakan kedzurriyyahannya. Karena tak membanggakannya, tak merendahkan yang bukan dzurriyyah. Karena tak merendahkan yang bukan dzurriyyah Nabi, tak risau tak diakui sebagai dzurriyyah Nabi. Andai saja berhenti pada kesimpulan ini, persoalannya menjadi sederhana. Bagaimanapun juga, mengafirmasi dan menegasi sesuatu, adalah hak individu yang patut dihargai. Toh, mayoritas Alawiyyin tak menikmati status kedzurriyyahan. Tapi ketika yang menikmati status kedzurriyyahan, yang jumlahnya lebih sedikit, dan yang tak menikmatinya sama sekali, diperlakukan sama oleh sebagian orang, divonis dalam satu paket sebagai gerombolan pendusta, penipu, penjual agama, penjual nasab, dan aneka cacian serta kata kotor lainnya, persoalannya menjadi lebih kompleks dan implikasinya sangat luas. Opini yang diklaim sebagai hasil penelitian ilmiah tersebut bukanlah sesuatu yang perlu dihebohkan, tapi daur ulang narasi yang pernah dihembuskan di beberapa negara Arab. Beberapa tahun silam Murad Syukri dan Al-Shibami melontarkan narasi pengguguran nasab komunitas Ba'alawi, namun lenyap setelah dibantah dengan dokumen-dokumen yang telah divalidasi oleh Nakobatul Ashraf di Mekah dan lainnya. Namun disayangkan, banyak awam yang terpengaruh oleh opini berbalut hasil penelitian ilmiah itu, memuntahkan aneka komentar caci maki yang tak pantas untuk ditulis ulang di sini. Serangan beringas dan intensif ini di media sosial menyemesta. Setiap Alawi menjadi sasaran genosida opini ini. Ada baiknya demi bersikap proporsional dan adil, bila kita memperhatikan hal berikut ini. Soal terputusnya nasab Ubaidillah sebagaimana dituduhkan belakangan ini oleh satu atau beberapa gelintir orang, maka kesimpulan itu juga bisa berlaku atas tokoh-tokoh utama yang selama ini disepakati sebagai keturunan Nabi. Salah satunya adalah Sunan Giri. Ada dua versi nasab beliau. Sebagian menganggap nasabnya bersambung ke Imam Ali Zainal Abidin, putra Imam Husain, dan meyakini beliau sebagai generasi ke-15 dari Nabi. Sebagian sejarawan meyakininya sebagai cucu Maulana Ishaq, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah yang menikah dengan Dewi Sekardadu, putri dari Menak Sembuyu, penguasa wilayah Belambangan pada masa-masa akhir kekuasaan Majapahit. Ia dianggap sebagai keturunan Nabi, dari Sayyidina Hasan, dengan mata rantai ke bawah sebagai berikut: Hasan al-Musanna, Abdullah al-Kamil, Musa al-Jun, Abdullah, Musa, Daud, Muhammad, Yahya az-Zahid, Abdullah, Abu Soleh Musa, Abdul Qadir, Soleh, Abdul Aziz, Abdul Rozak, Abdul Jabbar Syuaib, Abdul Qadir, Junaid Maulana Ishaq, Maulana Yakub, Maulana Muhammad Ainul Yakin, atau Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin dan Joko Samudro. Anggapan beliau sebagai keturunan Nabi dari Al-Hasan, tidak tertulis dalam kitab-kitab tua sezaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang menyatakan bahwa beliau mempunyai keturunan di Indonesia utamanya di Giri Kedaton, Madura dan sebagian Pulau Jawa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidup di abad ke-5 hingga 6 Hijriah, sedangkan Sunan Giri hidup sekitar abad ke-8 hingga 9 Hijriah. Selisihnya sekitar 3-4 abad. Jika ada yang bersikeras, maka mestinya dia membuktikannya dengan hujah primer kitab abad 10, abad 11, 12, 13, dan abad 15 Masehi, sezaman Sunan Giri sendiri, sesuai sesumbar sang peneliti. Bukan mengandalkan serat tahun 1932 terbitan Tan Hoen Swie,
yang isinya berbeda dengan serat asli karya Sunan Dalem, Sunan Giri Kedua, Sunan Kidul, dan tersimpan di PNRI, yang juga hujahnya dianggap lemah oleh sebagian sejarawan, karena bersumber dari serat Panengen terbitan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Yogyakarta tahun 2018. Hal yang sama bisa diterapkan atas Sunan Gunung Jati. Sanad garis nasab Sunan Jati dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga terputus selama lebih 10 abad. Kalau mengklaim bahwa Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai keturunan Imam Musa Al-Kazim, justru sanad nasabnya terputus selama lebih dari 11 abad, karena hujah yang diandalkan dianggap sangat lemah, yaitu manuskrip Keprabonan abad 20 karya anonimus, bukan karya ahli nasab peguron Keprabonan. Di sisi lain, naskah Negara Kereta Bumi yang disusun oleh Panembahan Tohpati Pewang Sakerta bin Panembahan Ratu Girilaya, Kerajaan Islam Keraton Pakungwati, yang umumnya dijadikan rujukan oleh masyarakat Cirebon, menjelaskan silsilah nasab Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah bin Sayyid Abdullah, bin Sayyid Ali Nurul Alam, bin Jamaluddin Husain, bin Ahmad Syah Jalaluddin, bin Abdullah bin Abdul Malik, yang lahir di Hadramaut dan bermukim di India, bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam, bin Muhammad, bin Ali Halikosam, bin Ahmad, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, hingga Syidina Husain. Meskipun terdapat sedikit kesalahan penyebutan, terdapat benang merah antara silsilah Sunan Gunung Jati dalam naskah Negara Kereta Bumi, dengan isi kitab Syamsu Al-Zahiroh yang disusun oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyur, 1830 Masehi. Jika mengklaim bersambung, maka sang peneliti mesti membuktikannya secara ilmiah, sesuai sesumbarnya dengan sandaran kitab kuno sezaman dengan Imam Musa Al-Kazim yang diklaim sebagai leluhur, yaitu kitab abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Jika tidak bisa membuktikan fakta nasab dua tokoh tersebut dengan dasar kitab ahli nasab sezaman Imam Musa Al-Kazim dan sezaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka penelitian yang diklaim ilmiah itu ekspresi overestimate. Agar memenuhi syarat fairness, dia harus menerapkan standar penelitian itu atas Sunan Giri yang diklaim terhubung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan Sunan Gunung Jati yang nasabnya diklaim tersambung kepada Imam Musa Al-Kazim, bukan hanya diterapkan atas Ubaidillah yang secara tendensius divonis bukan putra Ahmad Al-Muhajir. Nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun tak bebas dari polemik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri tidak pernah mengklaim nasab sebagai Sayyid di zamannya. Yang pertama kali mengklaim nasab beliau bersambung ke Imam Hasan adalah cucu beliau. Dalam mukadimah kitab Abnaul Imam Al-Hasan wal Husain, Syekh As-Safarini mengutip surat dari gurunya, yaitu Syekh An-Nablusi, yang menegaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukankah zuriyah Nabi dari jalur Al-Hasan juga jalur Al-Husain. Al-Fahru Al-Razi yang hidup tidak lama setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menyebutkan nama dan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga ayahnya bahkan kakeknya. Al-Marwazi, ahli nasab setelahnya juga tak menyebutnya. Terdapat perbedaan pendapat dan jalur nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di kalangan para ahli nasab yang hidup setelah zaman beliau. Ini membuat para sejarawan dan ahli nasab meragukan kebenarannya. Al-Umari dalam kitab nasabnya yang berjudul Al-Majdi, dan Ibnu Inabah yang juga keturunan Imam Hasan dan dianggap sebagai rujukan dan pakar nasab abad ke-9 Hijriah, dalam kitabnya Umdatut Tholib fi Ansab Alu Abi Tholib, meragukan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau cara yang sama diterapkan, maka gugurlah nasab beliau. Namun kita mempercayai, para peneliti dan ahli nasab selanjutnya dan keluarga beliau yang mencatat nasab keluarganya, yang kesemuanya ini mengisbat nasab beliau. Di sisi lain, tidak ada satu ahli nasab pun yang menafikan nasab Ba Alawi. Yang ada semua ahli nasab mengisbat nasab Bani Alawi ini. Alhasil, kini ada 3 versi nasab Wali Songo, yaitu Imam Hasan via Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Husain via Imam Musa Al-Kazim, dan Imam Husain via Ba'alawi. Tapi karena syuroh, atau ketenaran, dan istifadoh, atau kesanteran, keduriahan mereka dari jalur nasab manapun diterima.